Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Raska Zidanil Ramadan. Saya berasal dari kelas 2 SID. Kali ini kita akan pengenalan tentang MVC, yaitu Model View Controller. Model View Controller merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan code menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memisahkan logika bisnis atau model dari tampilan view dan kontrol alur aplikasi, kontrol, sehingga membuat aplikasi lebih modular, terstruktur, dan mudah untuk dikelola. Berikut adalah pemahaman lebih rinci tentang setiap komponen dalam MVC. Satu model bertanggung jawab untuk menangani logika bisnis dan data aplikasi. Model yang seringkali berinteraksi langsung dengan database, mengambil, menyimpan, dan memperbarui data. Kedua yaitu view. View berperan sebagai antarmuka yang bertanggung jawab untuk menampilkan informasi kepada pengguna. View biasanya berisi HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk mendesain halaman atau antarmuka pengguna lainnya, view hanya menangani tampilan tanpa logika bisnis. Data yang dikirimkan oleh controller diproses dan ditampilkan oleh view kepada pengguna. Ketiga yaitu controller. Controller bertindak sebagai penghubung antara model dan view. Controller menerima input dari pengguna melalui HTTP request, misalnya dari form atau URL, memprosesnya, dan kemudian memanggil model untuk menangani data atau view untuk menampilkan hasil. Keuntungan arsitektur MVC yaitu pemisahan tugas, pemeliharaan lebih mudah, dan skalabilitas, yaitu memudahkan pengembang untuk menambah fitur baru atau memperluas aplikasi karena arsitektur yang modular. Next. Slide selanjutnya, kita mengenali yaitu routes. Routes adalah bagian dari framework aplikasi yang bertanggung jawab untuk memetakan URL permintaan ke controller atau aksi yang tepat. Routes menentukan bagaimana permintaan dari pengguna, misalnya melalui URL, diarahkan ke controller yang sesuai untuk ditangani. Dalam arsitektur MVC, routes menghubungkan URL yang diakses pengguna dengan fungsi atau metode tertentu di controller yang akan menangani logika di balik permintaan tersebut. Oke, sekian. Kita akan next video yaitu VS Code Extension. Jadi, sebelum kita memulai codingan via MVC, alangkah baiknya kita memasukkan extension pada VS Code. Extension ini dapat membuat pengembangan lebih mudah dan efisien. Berikut beberapa extension yang dapat mempermudah dalam pengembangan aplikasi Laravel. Itu kita ketik Laravel extension pack. Nah, yang dipunyai oleh Winilin. Saya udah install lebih duluan. Kegunaannya adalah extension yang akan menginstal 13 extension lain yang akan mempermudah dalam pengembangan Laravel. Berikutnya kita cari php namespace resolver. Nah, PHP namespace resolver yang dipunyai oleh Mehdi Hasan. Saya sudah install duluan. Extension ini kegunaannya adalah extension yang akan mempermudah dalam melakukan import class gitu. Seperti ini.
Selanjutnya adalah kita mencari PHP FMT PHP Formatter. Nah, yang gambarnya ada pelayan anime ini yang dipunyai oleh Coco Rorin. Berguna untuk perapikan space antar karakter kode PHP secara otomatis. Dan saya sudah install duluan ya. Selanjutnya yaitu kita cari auto close. Nah, yang dipunyai oleh Junhan. Saya sudah install duluan. Dan satu lagi auto rename tag yang dipunyai oleh Junhan lagi. Saya sudah install duluan ya. Extension ini memudahkan saat pembuatan tag HTML, di mana auto close tag akan membuat tag penutup secara otomatis, dan auto rename tag akan merename tag saat salah satu tag diganti namanya. Selanjutnya yang terakhir adalah CodeSnap. CodeSnap yang dipunyai oleh Spike, dan saya sudah install duluan ya. Kegunaannya yaitu bila kita ingin mengcapture atau screenshot gitu baris coding, bisa lebih rapi dan cantik seperti itu. Itu saja extension yang kita perlukan untuk kelanjutan pada next video yang akan datang. Nah, kali ini kita berada di sesi pembuatan routers dan pembuatan controllers, di mana bertujuan untuk melihat kerjanya sebuah web. Nah, di sini kita mencari bagian roots dan cari web PHP. Nah, jangan lupa untuk menekan start pada Laragon. Kebanyakan orang sering lupa dan akan menyebabkan Laravelnya error, not found gitu. Nah, di sini kita akan mengubah root-nya ini, view-nya ini dihapus dan tanda kurungnya dihapus juga. Kita ganti di sini namanya adalah nama saya gitu, Raska Zidan. Halo, Raska Zidan. Nah, dan jangan lupa untuk save di sini. Maka kita akan tekan lagi. Nah, web akan berubah menjadi Raska Zidan sesuai dengan di roots di web PHP-nya. Nah, kita coba untuk membuat tanggal hari ini. Nah, kita copy aja yang ini nih. Copy. Kita buat sini. Sini nih kita buat tanggal untuk memudahkan kita dalam membuatnya dan mencarinya. Dan di sini nih adalah salah. Tunggu. Nah, ya. Tanggal hari ini. Nah, titik now, terus Asia Jakarta sesuai dengan jam Indonesia ya. Terus format
day, month, years. So H I S. Ini salah? No, tidak, belum. Tidak ada yang salah ya. Habis itu kurung. Nah, kita coba. Kita slice tanggal. Apakah berhasil, guys? Wah, tidak berhasil ternyata. Sepertinya saya lupa sesuatu, yaitu adalah Ctrl Save. Mari kita ulang. Nah, berhasil dia kan, guys. Dan selanjutnya kita buat routes PHP info. Maka dari itu kita salin ini untuk menghemat waktu ya. Setelah itu adalah sini info. Returnnya sebetulnya tidak perlu return sih. PHP info. Kita titik komakan dan tanda kurung. Kita Ctrl Save dan kita coba dulu. Info. Nah, keluar semua data-data PHP diri kita sendiri. Peringatan juga, ini lumayan berbahaya ya, dan harus bisa dibilang hati-hati, karena bisa saja hacker bakalan membobol web kita hanya karena dari PHP version ini. Karena semua PHP terdata semua di sini, dari debox build, Zen signal, segala macam, bakalan diretas, mudah diretas. Apalagi ini URL-nya tidak aman. Sudahlah. Maka kita coba lagi sebuah kalkulasi. Untuk menghemat waktu, saya akan men-skip pembuatannya ya. Ditunggu. Nah, kalkulasinya sudah jadi ya guys. Lumayan panjang, makanya saya skip videonya. Tinggal kalian copy aja atau lihat dari video ini saja. Maka kita akan search calculate. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ada yang kesalahan. Kita coba di sini nih langsung angkanya ya. 4, 2. Apakah berhasil? Wah, tidak juga. Kayaknya saya kelupaan sesuatu lagi. Jangan lupa untuk kita Ctrl Save. Nah, kita coba lagi. Nah, baru bisa. Di sini sistemnya adalah 4/2 berarti 4 kali 2. Kita coba di awalnya itu adalah 0/2. Apa yang akan terjadi? Jadi 2. Karena 0 kali 2 sama dengan 2. Ada yang salah. Tolong koreksi di kolom komen. Maka selanjutnya adalah cara kerja controller. Di sini kita akan menyalin semuanya ini untuk bisa menghilangkannya. Nah, kita pindah ke controller. Di sini kita akan cari app dan http controllers. Namun, kita harus membuat salinannya biar tidak error ya guys ya dari sistemnya sendiri. Kita buat di sini raska 2
PHP. Kita salin ini dulu, dan ini kita ambil. Nah, kita buat di sini adalah Raska 2 supaya bisa dijangkau. Nah, karena kita berada di controller, untuk bisa mengaksesnya di web, kita buat penyambungnya adalah root get slash Raska. Koma controller. Apa tadi? Raska 2. Raska 2 get class koma dot sini lagi. Welcome dulu lah ya, kita coba dulu. Halo Raska. Nah, kita coba dulu ya. Raska. Sebelum itu kita Ctrl Save. Raska. Wah, ada yang error. Saya skip dulu videonya ya. Nah, setelah saya perbaiki melalui ChatGPT, pasti kalian tahu lah ya. Di sini saya telah menambahkan beberapa sinteks, dan ini juga ditambahkan juga. Dan diubah juga sintaksnya ini juga, dan dipastikan lagi ya, extensnya harus controller doang, jangan pakai S di sini nih, jangan, nanti dia error ya guys ya. Kita hilangkan S-nya dan kita coba lagi di sini. Kita cari di sini adalah tes info tab. Halo Raska. Oke, kita balik lagi. Waktu. Nah, bisa dia guys. Kita coba lagi yang info. Loh. Kok error lagi? Kita lihat apakah ada yang beda. Tampilkan info. Typonya. Tolong dikoreksi ya. Tampilkan PHP info. Nah, kita coba lagi. Nah, baru bisa dia lagi guys. Kita coba yang lain lagi. Memang kalau yang typo-typonya rawan ya di codingan ya guys. Jadi harus ditelaah lagi ya. Kalkulasi. 3, 4. Not found. Kita cari lagi. Apa yang salah ya guys ya? PHP info kalkulasi.
Bentar. Saya pause dulu. Mungkin wajah saya sudah kebal dengan malu ya, guys ya. Nah, ternyata sini ada typo. Jadi kalkulasi. Kita sebenarnya ya kalkulasi. Control save dan lihat apa yang akan terjadi, guys. Nah, baru dia bisa ya, guys ya. Baru dia bisa. Hehehe. Sekian dari video saya ini. Mungkin terlalu banyak kesalahan. Mohon harap maklum ya, hujan. Mohon harap maklum ya, karena saya baru belajar juga dengan hal-hal codingan ini. Terima kasih telah menonton video unfaedah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.